Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai aja ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin di grup WA bahwa hari ini sebenarnya tidak ada materi perkuliahan, hanya kuliah pengganti, tapi itu pun saya isi untuk lebih memfokuskan terhadap tugas besarnya dulu. Nah, kira-kira dari kalian dua ada nggak yang mau ditunjukkan? Saya duluan, Pak. Ya, silakan. Udah kelihatan belum, Pak? Jelas? Ya. Oke. Dari judul coba, dari judul. Kajian aktivitas pada kawasan pasar hewan Jatinegara. Oke. Ya. Nama Bapak ditaruh di sini nggak sih, Pak? Nanti aja pas di submit di kalau memang nanti ini saya anggap bagus, nanti kan tugas ini kan nanti terakhir dikumpul di sebelum UAS ya. Jadi kalau saya anggap bagus, saya submit ke jurnal, saya biar saya tambah sendiri aja, nama saya biasanya paling akhir itu. Oh, baik, Pak. Oke, Cahyo, saya habis Rizky, silakan. Ya. Yang mau menjelaskan kamu? Iya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Untuk kali ini kan saya bikin pendahuluannya dulu. Jadi isi dari pendahuluannya itu dimulai dari jalur pejalan kaki. Terus berikutnya selain digunakan sebagai jalur pejalan kaki, tempat ini ada interaksi sosial antar manusia seperti bernostalgia atau rekreasi. Di sini saya udah cantumin di citasinya. Nah, selain kegiatan tersebut, terkadang jalur pedestrian tersebut juga dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah, saya di sini cantumin kegiatan masyarakat yang tentang interaksi antara penjual barang dan penyedia jasa yang dikenal sebagai pedagang atau dengan pelaku konsumsi yang biasa dikenal dengan pembeli. Ini merupakan kegiatan yang disebut dengan kegiatan jual beli. Nah, selanjutnya saya taruh di paragraf berikutnya, interaksi jual beli terjadi di ruang perbelanjaan sebagai cerminan realitas sosial. Nah, dalam tempat interaksi tersebut biasa disebut dengan pasar, melibatkan pedagang sebagai penjual dengan pembeli yang merupakan konsumen. Berikutnya saya cantumkan di paragraf berikutnya, itu kegiatan perdagangan ini berkembang dengan melibatkan berbagai macam peran di sana. Karena itu sektor perdagangan menjadi sektor terbesar. Nah, selanjutnya saya masukkan di sini itu berikutnya adalah salah satu jenis pasar. Nah, di sana salah satunya adalah pasar di mana pedagangnya menjual hewan hidup yang disebut sebagai pasar hewan. Biasanya kan pasar hewan itu identiknya dijual seperti sapi, kambing, atau kerbau. Nah, namun untuk pasar hewan Jatinegara itu di sana dijual seperti ayam, kadal, primata, dan lain sebagainya. Nah, di paragraf terakhir ini saya masukkan kenapa saya dan kelompok saya memilih penelitian ini. Begitu, Pak. Ya. Sudah hampir tepat ya cara menjelaskan pendahuluannya. Jadi yang coba kembali ke awal judul tadi, kajian aktivitas. Nah, di pendahuluan itu kita menjelaskan secara umum ya aktivitas kan kamu mengkaji aktivitas di suatu pasar. Iya, Pak. Ya kan? Nah, aktivitas di suatu pasar tuh biasanya apa sih? Ya jual beli ya, ada penjual dan ada pembeli. Nah, biasanya pasar itu yang jual belinya kan ya barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Perilaku mereka kan datang membeli dan pulang biasanya. Nah, bedanya pasar hewan itu apa? Karakter pembelinya dan penjualnya gimana bedanya?
Kalau dari pembeli kan biasanya di sana mereka kadang-kadang nggak ada tujuan di sana itu ya, memilih, biasanya memilih, melihat-lihat dulu, memilih, kan beda karakter antara pasar konvensional dengan eh, pasar hewan ini kan gitu. Iya. Kalau pasar konvensional biasa kan kita udah tahu nih dari rumah mau beli kangkung lah, mau beli ini dan segala macam. Nah kalau di pasar hewan biasa kadang-kadang tergantung seleranya Pak. Iya, kadang-kadang bisa jadi pengen beli kucing, di sana ternyata, wah keren juga, lucu juga ada anjing misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sana juga terkadang tidak ada interaksi antara penjual sama pembeli. Kenapa? Pembeli hanya datang lihat dulu kan, mengamatin gitu. Nah, jadi di penjual ini kamu jelaskan karakternya, karakter pasar hewan itu apa sih bedanya, sehingga dari karakter yang ada di pasar hewan itu permasalahan apa yang didapat itu yang pertama ya, permasalahannya apa sih kalau dibandingin dengan pasar biasa terhadap pasar hewan. Nah karena waktu proses pengamatannya lama, maka biasanya sih adanya penumpukan pengunjung biasanya ya. Iya Bisa Pak. pandang kadang-kadang dikelilingi gitu. Nah dari situ kamu ingin mencari apa sih, apa ya, fenomena apa sih yang terjadi di pasar hewan itu, dan masalahnya apa di situ gitu. Itu yang pertama dari pembelinya, dari penjualnya, kedua yang dari penjualnya. Nah itu berlangsung mulai kapan dan sampai kapan? Misalnya dari pagi hari sampai siang hari misalnya ya, saya nggak tahu nanti. Dari pagi sampai itu Pak, sampai malam sebetulnya. Tapi kalau yang untuk burungnya itu sampai kalau nggak salah, sore. Karena kalau nggak sekarang salah saya PPKM kan jadi sampai sore. subuh-subuh udah ada itu kan ya? Iya itu dari pagi. Iya Pak. Yang dari ikan jam ikan. 1. Iya Pak, subuh-subuh udah ada Pak. Udah ada Pak. Nah itu bisa juga karena aktivitas kan, berarti kamu di situ jelasin dong aktivitas penjual dan pembeli. Kan di situ ada dua aktor utama. Jadi setiap pasar biasanya ada dua aktor utama, penjual dan pembeli. Nah karena kamu judulnya aktivitas, kamu jelasin tadi aktivitas pembelinya seperti itu. Nah aktivitas penjualnya bagaimana ketika membawa barangnya itu bagaimana? Apakah barang itu kan mereka nggak punya kios kan ya? Digeletakin gitu aja ya? Enggak, itu ada kios Pak. Jadi yang kalau yang di pinggir jalan itu dia tuh memang kayak digeletakin. Tapi kalau kita semakin ke dalam dia tuh udah ada kios-kios kecil gitu Pak. Nah yang itu punya kios oke lah, barangnya disimpan di situ. Yang tidak kan ada tuh yang modal apa, kalau jual menggelar gitu ya, jualan kucing hanya kandang-kandangnya aja disusun-susun gitu. Nah itu bagaimana aktivitas dia? Apakah itu barang dititipkan di mana atau dia bawa dari rumah kemudian diletakin di situ? Nah itu kan bisa kamu gali gitu. Sehingga pada proses mereka beraktivitas, coba lihat ada masalah apa di situ. Apakah pagi-pagi subuh itu memang udah gara-gara aktivitas bongkar muat barang itu terjadi kemacetan atau atau apa yang lain lagi lah gitu. Jadi kalian data dulu aktivitasnya masing-masing itu, baik itu pembeli dan penjual. Ya sebenarnya jadi kalau aktivitas biasanya cenderung ke pendekatan perilaku ya, pendekatan perilaku gitu. Mulai dari datang, mereka di lokasi ngapain sampai pulang gitu. Penjual gitu juga, mulai dari datang, di lokasi ngapain, kemudian pulang gitu. Nah itu diidentifikasi dulu. Nah dari situ coba dicari masalahnya apa sih gitu. Ya masalahnya apa? Misalnya karena jangan-jangan di situ sering terjadi penjamretan karena banyaknya orang pembeli yang merenung. Kalau saya mengamati ya, orang yang datang ke sana tuh biasanya merenung dulu tuh, melihat-lihat gitu. Sehingga kadang-kadang mungkin saya nggak tahu di situ rawan penjamretan atau apa ya. Nah itu bisa kalian, jadi kalian identifikasi dulu masalah kenyataannya yang ada, fenomena yang ada, kemudian digali permasalahannya apa gitu. Pak, saya mau tanya, kan saat ke sana tuh jadi si penjual itu kayak penjual burung nih misalnya, dia kan punya apa sih, menjual kandang-kandangnya juga. Nah ternyata tuh dia buat sendiri Pak, jadi dia tuh kayak ada menunjukkan juga
proses pembuatan kandang itu juga boleh dimasukin nggak sih Pak? Jadi salah satu aktivitas begitu, Jadi aktivitas pedagang. Nah itu yang jual khusus penjual kandang atau penjual Enggak, hewan jadi kandang sendiri? dia jual hewan yang burung, terus kandangnya tuh dia juga Buat buat sendiri gitu. Iya dipertunjukkan gitu depan. Dia buat sendiri untuk dipakai sendiri, apa dia buat sendiri juga itu sampingan dia untuk dijual juga? Iya itu untuk dijual Pak. Jual juga. Nah, kan dari situ ada itu ya dua aktivitas di situ. Jadi dalam satu aktor penjual hewan ini ternyata dia punya dua aktivitas. Yang pertama jual hewan, yang kedua jual kandang tadi. Nah kan dari situ bisa itu baru identifikasi. Nah permasalahannya kan kalian yang tahu apa sih permasalahan dari dua aktivitas. Salah satu dari aktor tadi yang jual hewan juga jual kandang, memproduksi kandang sendiri. Begitu. Nah itu, tapi itu ya identifikasi itu nanti di bab hasil dan pembahasan, ya. Keinginan tahuan kalian itu dibahas di analisa dan pembahasan. Tapi kalau di pendahuluan tuh hanya sekedar mengidentifikasi awal atau menjelaskan atau mendeskripsikan awal, baik itu dari segi judul, ya, dari segi judul dihubungkan ke lokasi. Judul tadi kan judulnya aktivitas. Nah, aktivitas yang ada di lokasi. Lokasinya apa ya? Pasar hewan Jatinegara tadi. Ini udah benar sih, udah benar ya. Udah cukup baik lah jalur ini. Oke. Nah, di pendahuluan, di akhir alinea pendahuluan, coba mana akhirnya? Kasarnya jadi antara dua. Nah, seharusnya di pendahuluan itu di akhir pendahuluan sudah terdapat ini pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian kalian apa gitu. Apa sih pertanyaan penelitiannya? Gitu. Ya pertanyaan penelitiannya pertama kalian ingin mengidentifikasi aktivitas yang ada di pasar hewan tersebut, baik dari baik aktivitas penjual ataupun pembeli. Yang kedua, ingin mengetahui permasalahan apa yang ada dari masing-masing kedua aktivitas tersebut. Gitu. Atau ada pertanyaan penelitian, itu hanya saran ide saya, tapi mungkin ada yang kalian lebih gali lagi. Gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi ini untuk yang lain juga ya, di setiap akhir pendahuluan itu selalu diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Kalian mau apa dengan penelitian ini, dengan fenomena yang ada? Kan di pendahuluan awal kan kalian ceritakan fenomena dulu, ya, apa masalahnya, apa karakternya, atau apa yang ingin kalian ceritakan di situ sampai akhirnya nanti di akhir sub bab pendahuluannya kalian membuat pertanyaan penelitian. Kalau di skripsi dia biasanya ada subbab sendiri, tujuan penelitian apa, rumusan masalah, ya. Kalau kalian sudah seminar, udah ada yang seminar belum? Mungkin sebagian sudah ada yang seminar kali ya. Itu setelah pendahuluan dia biasanya ada rumusan masalah. Nah tapi kalau di artikel itu tidak perlu ada subbab sendiri, cukup di pendahuluan kalian cerita. Nah nanti di akhir dari pendahuluan itulah tadi ada pertanyaan penelitian. Ya, jadi ada sedikit perbedaan kerangka tulisan antara artikel dengan skripsi. Kalau artikel mungkin lebih simpel. Kalau skripsi setiap bagian ada subbab. Tapi kalau artikel cukup pendahuluan, metode, analisa dan pembahasan, baru kesimpulan. Gitu. Nah, pertanyaan penelitian yang ada di skripsi kalian buat di pendahuluan, di akhir dari subbab pendahuluan. Gitu. Sehingga orang tahu, oh mau kemana ini penelitian kamu, mau apa sih yang kalian cari gitu. Itulah pertanyaan penelitian. Sehingga nanti pertanyaan penelitian harus dijawab di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu nanti yang menjawab pertanyaan penelitian kalian. Ya. Pertanyaan penelitian itu bisa berupa kalimat tanya atau ya kalimat berita juga bisa sih.
Jadi misalnya bagaimanakah permasalahan yang ada di pasar hewan Jatinegara? Itu kan kalimat tanya, itu boleh. Atau dengan kalimat biasa, kalimat berita biasa bisa. Kalimat berita biasa misalnya adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bla 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 bla. Itu kan kalimat berita biasa. Intinya kalian ingin mengutarakan maksud dan tujuan kalian meneliti ini apa? Nah, itu di akhir subbab pendahuluan tadi. Baru masuklah metodenya apa? Nah, karena ini biasanya penelitian seperti ini biasanya pengamatan dan dengan dibantu kajian literatur itu biasanya menggunakan metode kualitatif, ya, kualitatif. Karena penelitian secara garis besar kan ada dua, kualitatif sama kuantitatif. Mungkin udah paham lah ya, udah belajar metode penelitian kemarin semester berapa? Itu. Ya, ini udah benar cuma kamu belum menampilkan pertanyaan penelitian. Iya, Pak, belum. Nah, untuk deskripsi lokasi atau deskripsi lokasi penelitian itu bisa dibuat di dalam subbab metode bisa, atau di awal analisis dan pembahasan, ya. Ini kan pasalnya jadi terletak di antara jalan bla 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 bla. Itu tidak perlu menjelaskan seperti itu. Kalau di pendahuluan cukup jelas, sebutkan aja pasar hewan Jatinegara, jelaskan kondisinya ya, identifikasi pasar hewan Jatinegara seperti apa. Ya, jadi tidak perlu Jatinegara berhubungan lokasinya dengan ini, tidak seperti itu. Itu biasanya di metode atau di analisis dan pembahasan di awal, ya, di awalnya. Gitu. Terus oke. Ya. Nah, ini di pendahuluan juga belum diceritakan apa sih, Kak. Jadi diceritakan dulu, namanya judulnya udah aktivitas ya. Jadi diceritakan dulu aktivitasnya apa di situ gitu. Ya. Jadi setiap jadi di bab pendahuluan itu selalu jelaskan dari judul, ya. Kalau cerita tentang aktivitas, berarti di pendahuluan ceritakan aktivitasnya apa. Kalau cerita tentang persepsi, ceritakan persepsinya itu apa, ya. Apa yang mau dipersepsikan, gitu, ya. Kalau misalnya tentang pola, ceritakan dulu polanya apa di situ, gitu, ya. Jadi di bab pendahuluan itu selalu menjelaskan satu fenomena yang ada di lokasi penelitian beserta bagian dari judul tadi, ya. Kalau aktivitas, jelaskan aktivitasnya apa. Karena dari situ kita tahu, oh, ada masalah apa ini yang ingin kita. Jadi sebenarnya ya, seperti saya bilang, penelitian itu kan sebenarnya mencari-cari masalah. Ya, kalau orang yang pintar suka cari masalah itu biasanya jago penelitian tuh. Tapi tidak mencari masalah dalam hal yang positif ya. Itu artinya kritis gitu. Orang yang kritis biasanya mudah melakukan penelitian. Karena penelitian itu sumber asalnya kan pertanyaan, ya. Nah, kalau kita nggak tahu mau nanya apa, ya agak susah mau meneliti apa. Ya, ada yang mau tanya dari kelompok Rizky atau ada yang mau disampaikan lagi? Kalau dari saya sih sudah cukup, Pak. Teman yang lain, satu anggota? Cukup, Pak. Ya. Cukup, Pak. Oke. Untuk pendahuluan mungkin bisa dilengkapi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, saya nggak tahu Kamis ada asistensi atau enggak, tapi siapkan aja. Ya, kan Kamis kita kuliah lagi ya, kontak sekarang. Siapkan aja, tapi kalau ada sempat waktu ya asistensi, kalau enggak ya saya hanya ngasih materi kuliah aja. Tapi ya paling nggak siapin aja ya. Nah, siapin pendahuluannya. Kemudian bisa coba-coba melanjutkan metode.
Ya, tak dulu. Ya, silakan. Ada yang mau dilanjutkan? Sepertinya untuk Udah. kali ini sudah dulu, Pak. Udah ya. Oke, terima kasih ya, Pak. Yuk, terima kasih. Terima kasih, Selanjutnya, Pak. ya, kelompok Cahyo, silakan. Pak, perwakilan aja nggak apa-apa ya, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Dadah. Susu. Bentar ya. Iya. Tadi Sudah terlihat, Pak. Udah habis. ya, silakan. Judulnya pola. Nah, ini kan pola pergerakan membeli terhadap letak pedagang di Pasar Mauk, Tangerang, Banten. Oke, silakan jelaskan secara singkat aja. Oh iya. Dahulunya. Jadi kan teman kami kebetulan ada yang di dekat Pasar Mauk, Pak. Jadi setelah survei Pasar Mauk itu bukanya itu waktunya dari pagi hingga sore. Nah, untuk pagi sendiri dia lebih ramai dan untuk sore hari dia kerumunannya lebih sedikit. Nah, berikutnya di pendahuluan. Di sini menjelaskan tentang arti pasar sendiri dan juga menjelaskan aktivitas di pasar. Terus juga ada arti penjelasan pedagang. Ini terdapat dua tipe pedagang. Pertama yang itu pedagang tetap dan pedagang tidak tetap. Untuk pedagang tetap sendiri yaitu berupa pedagang sembako, dan untuk pedagang tidak tetap itu seperti kayak pedagang kaki lima. Nah, dampak terhadap keberadaan pedagang di sini membuat permasalahan yaitu untuk melakukan jual beli. Nah, di sini karena hal tersebut mengganggu jalur sirkulasi pejalan kaki pada kawasan pasar. Jadi para pedagang dan pembeli itu kayak berhimpit-himpitan gitu, Pak, di kawasan pasar itu. Dan juga tata letaknya juga masih tidak beraturan. Nah, di sini ada permasalahan yang kami identifikasikan. Yang pertama ada bagaimana pola pergerakan pembeli terhadap pedagang tetap dan tidak tetap di Pasar Mauk, Tangerang, Banten. Yang kedua, bagaimana pola zonasi pedagang tetap dan tidak tetap di Pasar Mauk, Tangerang, Banten. Nah, ini bertujuan agar menyelesaikan suatu permasalahan dan juga nantinya akan mengembangkan pasar yang lebih baik lagi, Pak. Gitu, Pak. Ya. Sudah, Pak. Udah ya. Pola pergerakan pembeli ya. Kamu udah langsung memfokuskan pembeli ya? Iya, Pak. Oke. Kira-kira ada yang tidak biasakah? Ya, yang enggak pergerakan pembeli ini. Paling sih, Pak, kalau menurut hasil survei teman saya sih, Pak, cuman kayak serem aja gitu, Pak, loh. Maksudnya di area ramai gitu ya pada pagi hari gitu. Rawan terjadi copet juga kan, Pak? Atau Ya, kejahatan itu kan kriminal gitu. itu akibatnya. Iya, Pak. Sebabnya ini maksudnya polanya dulu. Itu kan akibat pola itu misalnya sering terjadi jambret atau copet misalnya. Iya. Nah, polanya dulu ada nggak yang satu hal yang tidak biasa lah, sehingga kalian perlu meneliti gitu. Contohnya kalau pasar biasanya pedagang itu ada hampir sering itu pasar informal ya. Saya kan beli pasar juga. Mereka berdagang di sini nanti pada waktu tertentu, walaupun mereka sudah punya kios di sini, dia pindah ke satu titik yang ramai. Hanya untuk beberapa jam, misalnya di waktu siang atau sore ketika orang pulang kerja, di situ di lokasi ramai, pindah situ, habis itu ya balik lagi. Gitu. Itu pedagang. Nah, kalau pembeli sih saya hampir tidak pernah ketemu ya yang aneh ya kok pembeli ya. Iya, Pak, paling di pedagangnya sih, Pak, yang kayak pedagang kaki lima itu, Pak, yang nggak netep gitu, Pak. Berarti bukan pola pergerakan pembeli, pola pergerakan pedagang gitu. Iya, Pak. Karena biasanya pembeli ya dia kan
ya datang ya memang dia dari awal memang dari rumah udah tahu ya, kalau ini kan pasar biasa ya, ya udah tahu biasanya, wah hari ini saya mau masak apa nih. Paling kalau nggak daging nanti habis daging ke sayur-sayuran, habis sayur-sayuran ke bumbu. Nah, ya mainstream seperti itu, kecuali memang tadi saya bilang ada yang aneh kah di situ polanya gitu, sehingga kalian merasa perlu untuk mengangkat pola pembeli ini. Itu kalau ada, kemudian apakah pola ini dipengaruhi oleh apa gitu? Apakah oleh pedagang? Apakah dipengaruhi oleh misalnya arus lalu lintas di jalan yang ada di pasar tersebut? Apakah dipengaruhi iklim? Apakah dipengaruhi yang lain? Nggak tahu gitu. Sehingga mereka melakukan pola yang tidak biasa, misalnya ya misalnya ya misalnya ini pasarnya berada di pinggir jalan satu arah. Nah, ternyata kebanyakan mereka biasa memulai di ujung jalan baru balik ke sini misalnya membelinya pergerakannya. Nah, itu kan menjadi daya tarik ya. Karena biasanya orang kalau di pasar misalnya di jalan satu arah ya pasti biasa di pangkalnya dulu. Ya, di pangkalnya dulu turun dia baru dia jalan sampai ujung. Baru balik lagi. Gitu. Nah, ternyata di pasar ini misalnya di pasar ini dari ujung dulu baru ke pangkal. Nah, itu bisa kalian menjadi alasan untuk menjadi bahan penelitian gitu. Makanya saya tanya tadi apa yang agak aneh di situ kira-kira. Apa? Tapi Pak, kan saya mau nanya nih Pak. Jadi kan pasarnya itu kan polanya nggak beraturan Pak, kayak pedagang sayuran yang acak-acakan nggak beruntun gitu Pak. Itu juga mengaruhi pola pergerakan. Nah, coba kalian lihat ya. Biasa kan pedagang itu zonanya ada zona khusus ya. Misalnya sayuran di sini nih, ya kan? Biasanya di sini, basah di sana, ikan, daging ayam dan segala macam ya. Adik. Iya, coba. Nah, adik nonton dulu. Kalau nggak TV mau matiin. Ayo, TV kalau nggak ditonton. Ya, jadi nah, jangan-jangan ada pola khusus. Nah, itu bisa juga jadi daya tarik. Gitu ya. Ternyata rata-rata pembeli itu kok milih daging duluan, paling di ujung sana gitu. Baru milih sayur, apakah seperti itu yang bisa kalian tangkap? Atau acak? Kalau acak mah saya rasa ya biasa ya. Kalau acak sih nggak ada hal yang tidak perlu diteliti. Tapi kalau ada suatu hal yang seragam, kenapa ini bisa seragam ya? Orang dari beberapa rumah tangga ibu-ibu yang berbeda kok rata-rata beli yang dibasah dulu, baru ada apa di situ? Misalnya ya, ternyata ada pasar itu terkenal daging-daging atau barang basahnya itu murah di sana, ayamnya murah ya, ikannya murah karena memang mungkin langsung dari laut. Maka mereka biasanya ibu-ibu tuh belanja ke situ dulu, itu baru nanti sisa belanjanya barulah dicari sayur atau apa gitu. Ya, kalau ada. Tapi kalau acak dan kalian nggak tahu kenapa acak seperti itu, nggak perlu diteliti, tuh ya. Bisa, Cahyo? Bisa Pak. Karena saya lihat di pendahuluan kamu belum ada, coba cerita pendahuluannya. Berhimpitan ya, para pembeli rela untuk berhimpitan ketika melakukan perjalanan adalah. Nah kan berhimpitan, pedagang tidak teratur, mereka berputar-putar mendapatkan barang yang dibelikan, itu acak, sehingga kalian nggak dapat pola, ya kan? Berputar-putar acak di situ, nggak dapat pola. Kalau nggak dapat pola ya apa yang mau diteliti? Karena pola itu adalah suatu hal yang berulang kan. Ya, buat baju, pola baju ya gitu, tapi pola baju paling nanti ukuran S, X, M, ukuran itunya lah ya.
Tapi kalau misalnya kalau buat baju kaos ya polanya pasti gitu. Buat baju kebaya semua pasti gitu. Karena pola adalah suatu hal yang berulang gitu. Coba nanti cari di Kamus Besar Indonesia apa sih artinya pola. Iya Pak. Tapi kalau tadi ini berhimpit, mereka berputar-putar, acak mendapat berputar-putar melakukan barang ini beli, sehingga nggak tahu polanya gimana sih. Sama kayak main bola kan nanti ada polanya, ya, ada strategi gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak perlu pola. Atau bukan nggak ada ya. Kalau kalian misalnya nggak mendapatkannya, ya nggak perlu gitu. Ya. Karena pola itu ya satu hal yang berulang-ulang. Karena strategi. Ya kalau untuk ilmu tertentu kayak bola ya strategi. Kalau arsitektur sendiri kan nanti ada pola. Misalnya dulu pernah belajar teori arsitektur kan yang nanti ada jendela satu bentuknya gini, ada pintu nanti AA BB atau AB itu kan pola kan? Karena berulang. Nah ini gini juga. Apakah berpola? Kalau nggak berpola ya nggak usah. Atau kalau kalian tidak menemukan polanya ya tidak. Kira-kira ya tidak menemukan polanya tidak usah. Gitu. Kayak biasanya pedagang, makanya saya bilang biasanya pedagang yang punya pola gitu. Seperti saya bilang tadi, saya meneliti beberapa pasar dan tugas pengantar konteks perkotaan tentang pasar juga di tahun lalu ya gitu. Polanya dia setiap di hari ini di sini khusus setiap hari dia jualan di sini kecuali hari misalnya hari Selasa Kamis dia ke sana. Hanya Selasa Kamis. Nah itu kan pola. Dan pengen tahu kenapa sih pindahnya ke sana dan kenapa sih hari Selasa dan Kamis aja. Nah, itu yang dicari tahu. Gitu. Dan apa sih dampaknya? Nah, gitu. Ya. Sama kayak yang pasar yang saya teliti itu di Pasar Usman Harun. Seperti itu, dia tiap hari jualan dari pagi sampai malam, tapi khusus menjelang siang sampai menjelang maghrib, ya sore sudah agak sore menjelang maghrib, dia jualan di satu jalan lebih kurang 1 kilometer dari pasar yang awal, itu setiap hari, ya. Jadi dari pagi sampai siang itu di Pasar Usman Harun, siang sampai sore menjelang maghrib itu di Jalan Jengki, itu jalan letaknya lebih kurang 1 kilometer dan itu berulang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kalau polanya kayak kamu jelaskan ini acak berputar-putar, itu bukan pola ya. Oh iya Pak. Sehingga nanti coba terakhir pendahuluan. Di bab pendahuluan ya. Nah, ini benar ya. Jadi ada pertanyaan penelitian ya. Ada mau ini apa? Tapi dalam artikel pertanyaan penelitian tidak perlu pakai 1 2. Cukup dirangkai narasi gitu ya Pak ya. Dirangkai dalam satu kalimat dalam satu paragraf gitu ya. Jadi bercerita apa sih jadi kamu ya bahasanya yang agak luas ya. Ini kan terlalu kaku ya. Adapun masalah 1 2 itu skripsi. Kalau di artikel enggak ya. Bagaimana pola pergerakan pembeli? Sebentar. Ya, jadi gitu. Ini udah benar ya, udah benar. Tapi saya ingin ini apa ya? Mengingatkan kalian gitu. Yakin nggak ada polanya. Tapi kalau dari kalimat kamu yang tadi berputar-putar itu bukan pola. Tapi kecuali kalau memang kamu yakin dapat ya silakan terusin. Tapi jangan kata yang berputar-putar itu jangan dimasukin. Oh iya Pak, baik Pak. Berputar-putar kan menyatakan pola yang tidak berpola itu. Itu aja ya. Ya Pak. Ada yang mau tanya lagi, Cahyo? Nah ini Pak kan untuk masalah kan saya ada 2 ini Pak. Itu cukup atau kurang Pak? Kira-kira Pak? 2 udah cukup. Oh yaudah Pak. Minimal 2 ya. Ya Pak, saya rasa sudah cukup sih Pak. Anggota kelompok lain, kamu berapa orang? Terima kasih ya Pak. Enggak yang lain?
Yang lain Anggota kelompok kamu siapa? ada Ahmad Rian Budiman sama Rifki Kansa, Pak. Kebetulan belum bisa hadir, Pak. Oh gitu, ya udah. Oke. Ya, terima kasih ya Cahyo ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Makasih. Kelompok Izwan, silakan. Iya Pak, Hilman yang share. Ya. Sebentar ya Pak. Ya. Mana Izwan? Sebentar Pak, dari Hilman Pak. Sebentar Pak, sebentar. Hmm. Kenapa Dek? Kok basah tangannya? Basah kena air minum adek. Adek yang lupa. Udah dia apa? Basah. Lain mbak. Adek. Sudah. Ya. Silakan. Tulisannya kebaca nggak Pak? Kenapa? Atau digedein lagi kali Pak? Persennya itu yang kiri. Oke. Dah? Judulnya apa? Jadi judul Judulnya kami ini, persepsi masyarakat. persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di kawasan stasiun Pasar Senen Pak, Jakarta Pusat. Ini untuk pendahuluannya. Kawasan Pasar Senen. Iya. Coba ulang tadi judulnya, coba ulang judulnya coba. Persepsi Persepsi masyarakat masyarakat terhadap pemanfaatan ruang. Oke, berarti yang kamu jelaskan dulu di pendahuluan kawasan Pasar Senen itu dalam hal pemanfaatan ruangnya, ya apa sih di situ yang ada? Coba lihat. Iya Pak. Kita fokusnya di kawasan stasiun Pasar Senen aja sih Pak. Oh gitu, berarti langsung aja kalau memang stasiun Pasar Senen langsung di judul aja. Udah tadi Pak, kawasan stasiun Pasar Senen. Mana? Saya baca kawasan Pasar Senen ya? Oh iya, kawasan stasiun. Oke, sorry. Saya baca dari kawasan Pasar Senen, kawasan stasiun. Ya, oke. Pasar satu.
Oke, terus ya, terus Stasiun Pasar Senen diresmikan oleh perusahaan kereta api swasta. Oh, ini sejarahnya. Oke. Sejarahnya, Pak. Iya. Iya, ada sedikit sejarah di sini. Ini Pak. Terus dalam teori persepsi ini terlalu teoritis banget ya di pendahuluan kalian kondisi lingkungan tempat dapat menimbulkan beragam persepsi pada terlalu teoritis ini. Di pendahuluan tuh tidak seteoritis itu gitu. Di pendahuluan itu sebenarnya kalian menjelaskan apa yang ada, menjelaskan apa yang ada berdasarkan judul gitu. Jadi kalau judul kamu tadi, judul kalian tentang pemampatan ruang di stasiun Pasar Senen, jelaskanlah apa-apa saja di situ ruang yang terbentuk. Misalnya ruang pasar, ruang menaik turunkan barang, misalnya ruang mangkalnya taksi-taksi online, misalnya apa di situ. Itu yang dijelaskan dulu sebenarnya. Ya. Sehingga clear. Hah? Kenapa? Ya, baik, Pak. Enggak, Pak, baik. Ya. Sehingga clear. Sehingga kalian udah jelas masalahnya dari berdasarkan judul. Gitu. Ya. Nah, dari beberapa pemanfaatan ruang ini, ya, misalkan menangkap nih ada 5 pemanfaatan ruang. Baru kalian ingin mengetahui gitu, bagaimana sih perspektif masyarakat dalam melihat pemanfaatan ruang ini. Mungkin ada beberapa pemanfaatan ruang itu yang tidak biasa atau saling bertentangan. Misalnya satu butuh butuh ketenangan, tapi di sini satu bising. Tapi kenapa bisa harmonis? Gitu, ya. Atau pemanfaatan ruang. Dengan adanya pemanfaatan ruang ini dampaknya apa terhadap lingkungan? Ya, baik lingkungan alam maupun lingkungan kehidupan manusia gitu, atau lingkungan sosialnya gitu, ya. Tapi Mbak, saya nonton TV aja, nonton TV, kalau nggak Papa matiin ya. Kalau main-main di sini, nah, mau nonton? Nah iya, makanya nonton lah. Ya, jadi tapi coba pertanyaan penelitiannya ada ya ini ya. Coba lihat. Wait. Mana? Akhir bab pendahuluan mana? Kondisi lingkungan teman-teman. Yang alinea terakhir, Pak. Ya, jangan cepat naik turun, pusing saya. Mana? Ke bawah dikit. Ada? Hah? Ke bawah dikit, Mas. Mengetahui dan mengalami sebelum yang ada kursor sebelum. Oh, ini. Beberapa masalah yang telah dijabarkan media dasar dan apakah kepada masyarakat merupakan dampak ya, apa ya, nanti berarti metode kalian itu salah satunya wawancara ya, karena persepsi. Iya, persepsi Pak. masyarakat ya. Ya. Nah, di sini
penelitian juga belum menjurus ya, belum menjurus. Terlalu menjadi sadar benar sehingga muncul bagaimana persepsi. Oke, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan. Tadi kan judul pemanfaatan ruang pada stasiun Pasar Senen. Sebenarnya bukan kawasan ya, karena kalian menyebutkannya udah stasiun. Stasiun itu kan bukan kawasan. Ya, itu kan udah objek. Jadi mungkin coba judulnya diganti coba ke atas. Ya. Kalau kawasan berarti satu daerah, lebih kompleks dia. Ini kan kalian hanya stasiun. Ya, jadi mungkin bisa kalian ganti persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang publik. Oke, Pak. Ruang publik pada stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Ya. Jadi kawasannya dihilangkan ya Pak? Oh. Ini, Pak. Jadi di ruang publik di stasiun Pasar Senen apa aja? Jadi identifikasi dulu ruang publik yang di Pasar Senen apa aja ya? Pertama ruang parkirnya, kemudian Taman. tamannya ya, tamannya itu kan di depan stasiun Pasar Senen ada tamannya itu. Kemudian apa ya? Ya itu ya, parkir, taman, sama mungkin ruang tunggu. Ruang tunggu masih sama ruang tunggu sama taman beda, Pak. Berarti ruang tunggu itu berarti termasuk di dalam stasiun ya dong, Pak? Iya, dalam stasiun ya. Oke. Sebentar, saya mau samakan persepsi saya sama kamu. Jangan-jangan kamu maksudnya ruang terbuka di luar Pasar Senen, stasiunnya? Saya sih pikirannya ya kan kalau stasiun Pasar utamanya kan masih iya Pak ya. Saya salah persepsi, benar kata Bapak. Bukan salah persepsi kamu. Kamu kan punya persepsi. Ya. Persepsi saya tadi mikirnya gini, Pak. Di luar dari stasiunnya utuh itu loh, dari kan kalau taman tuh di luar dari kayak tempat tunggunya itu. Jadi kirain saya nggak masuk dalam inti dari stasiunnya itu, Pak, kirain gitu. Jadi sekarang gini, awalnya kalian mau seperti apa coba? Awalnya kita sih yang rencananya ini sih Pak, apa? Kan stasiun Pasar Senen itu yang di luarnya itu Pak, yang ada tulisannya stasiun Pasar Senen itu. Pintu masuk. Ya. Jadi kita niatnya kayak ruang terbukanya gitu, yang luar stasiun. Hanya itu? Niatnya gitu sih, kalau nggak salah. Atau Rustama ada mau ditambahin? Yang itu yang gate baru yang di tengah-tengah itu ya, untuk pejalan kaki, khusus pejalan kaki itu ya? Iya, salah satunya itu Pak, yang pedestrian besar itu. Hanya itu? Kalau hanya itu ya. Kita sih nggak berpikir tadi kalau pas Bapak kasih nambahin tempat ruang parkir, kita baru kepikiran juga kalau misalnya ruang parkir masuk ruang publik juga gitu. Nggak, karena kalau hanya itu berarti langsung aja ditekankan hanya itu. Misalnya apa ya pemberian namanya, yaitu persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang publik, pemanfaatan area pintu masuk pedestrian utama, pedestrian pejalan kaki. Apa sih namanya ya? Pedestrian akses stasiun Pasar Senen, pedestrian akses stasiun Pasar Senen. Kalau hanya itu, tapi apa itu kompleks ya? Emang banyak situ ya aktivitasnya? Jadi gini, yang penting kompleksnya dulu, maksudnya bukan kompleks kawasannya, kompleksnya masalahnya dulu. Kira-kira kompleks nggak masalahnya? Bisa jadi tempatnya kecil tapi kompleks masalahnya, banyak yang bisa digali. Tapi kalau hanya jangan-jangan udah benar-benar teratur,
pedestriannya bersih, rapi, orang tidak ada mangkal di situ, ojek online atau segala macam, bentuknya bagus, tidak itu untuk apa diteliti? Gitu. Oh, baik Pak. Berarti kayak lebih baik kalau misalkan nanti kurang pun lebih baik mendingan ke ruang publik kan bisa diambil di tempat lain ya Pak. Misalkan kayak di tempat parkir atau Nah, mungkin di kawasan mungkin misalkan di stasiun ada area untuk toiletnya gitu ya Pak. Salah satunya gitu ya Pak. yang penting Oke, ruang publik oke. kan saya bilang kalau ruang publik itu kan ada dua, ruang publik terbuka, ruang publik di dalam bangunan gitu. Iya Nah Pak. kalau stasiun itu ruang publiknya hanya sampai batas ruang tunggu gitu, masuk ke dalam itu kan udah ruang privat, yang punya tiket aja yang boleh masuk. Jadi Oh iya ruang Pak. publik Iya. pasar stasiun itu ya paling hanya sampai parkir, mulai dari luar ya, entah itu ada taman, ada gate, sampai ke parkir, sampai ke ruang tunggu, sampai ke ruang pembelian tiket, itu masih ruang publik Baik Pak. gitu. Nah, mana ini gitu, mana yang mau diambil gitu, skopnya gitu. Tapi kalau kalian bilang tadi hanya pedestrian ya silakan, tapi apakah sebegitu kompleknya harus kalian angkat jadi penelitian gitu. Iya baik Karena Pak. Baik. cuma satu gitu ya, cuma satu yang kalian, kalau tadi berdasarkan penjelasan kamu ya. Sebentar, adek jangan main dulu nak, itu becek situ nak ya, itu apa ya, jadi terdistract ya. Nah ya kalau cuma satu nggak masalah, saya bisa bilang, kecuali asalkan kompleks masalahnya. Tapi kalau mau amannya ya ada beberapa objek yang kalian teliti. Nah, logikanya semakin banyak objek, semakin kompleks satu permasalahannya kan itu. Gitu. Siapa? Iya Pak ya. Oke, Pak. Ya. Nanti kita diskusin lagi Pak. Lebih baik kan Mm-mm. lihat lagi tempatnya lebih baik lebih banyak mana masalahnya ya Pak. Mm-mm. Mudah-mudahan kalau misalkan kurang tempat yang kita pingin itu kurang, berarti kemungkinan kita pakainya ruang publik. Kayak Mm-mm. misalkan tambahan sama parkiran tadi. Ya, jadi memang sebenarnya dalam penelitian ini salah satu yang perlu dibutuhkan skillnya adalah memilih skop objek penelitian gitu. Apakah terlalu kecil, apakah terlalu besar gitu. Kalau terlalu kecil tidak begitu menarik, terlalu besar kalian yang kelelahan kan gitu. Jadi pintar-pintar mencarinya. Ya, jadi kalaupun terlalu kecil dari segi kompleksnya ya, bukan dari segi dimensi ya. Nah, kalau kecil kan tidak ada masalah gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya karena kalian baru berlatih ya, ya memang ada ya perlu penyesuaian lagi gitu ya. Jadi pintar-pintar, jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu besar. Makanya tadi saya pikir membaca judulnya kawasan Pasar Senen, pikiran saya kan sudah wow luas sekali tuh kawasan Pasar Senen. Ya, mulai dari Pasar Senen tuh mulai dari bus Transjakarta, ya kan, itu kan Pasar Senen itu. Ya, persimpangan flyovernya itu udah termasuk Pasar Senen, sampai Pasar Senennya juga itu kan masih Pasar Senen. Itu kan terlalu luas gitu ya, nggak cukup waktunya. Jadi agak hati-hati memilih objeknya ya. Baik Pak. Bisa di bahasa cemana di. Ya, ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditanya? Terus Tama ada mau ditanya lagi terus? Iya, Pak. Udah Rus. Sudah Pak, cukup Pak. Cukup ya. Iya Pak, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali. Oke, tidak ada yang request ini. Siapa habis ini? Ada yang masih mau? Hah? Kelompok saya mau. Kelompok Putri, silakan. Sudah terlihat Pak. Yep. Agak dibesarin dikit Putri. Terutama yang sebelah kiri itu apa tuh? Kayaknya nggak perlu tuh yang kerangka tulisannya dimunculin.
Ntar aku saya bingung nih gedenya gimana ya? Oh ini. Nah, yang itu yang itu ya. Judulnya dulu, Putri. Ini Pak. Pengaruh ruang terbuka hijau. Nah, kalau pakai kata pengaruh, oke, pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat sekitar. Kalau ada pakai kata pengaruh, berarti ada 2 variabel. Ya. Objek yang mempengaruhi sama objek yang terpengaruh. Ya, jadi gara-gara A, bagaimana B? Tuh, kalau pakai kata pengaruh, ya itu judulnya udah kuat sekali tuh, harus tergambar di pendengar kamu. Oke, penduluan. Ya. Apa itu? Oh, itu plastik untuk ini di sekolah. Simpannya di dalam tas, nak. Ada udah encis. Untuk apa? Ya, ini namanya. Untuk apa? Untuk itu. Untuk muntah. Silakan, Putri. Coba jelaskan secara singkat. Jadi di pendahuluannya sih saya sama kami baru membahas tentang ruang terbuka hijau itu apa gitu sih Pak. Nah, ini kan juga terlalu teoritis nih. Di pendahuluan jangan teoritis ya. Boleh menyampaikan teori tapi singkat. Misalnya pasar gitu ya. Kamu cerita pasar, bahwa pasar itu adalah jual beli, udah gitu aja. Jangan menurut si ini pasar adalah ini ya. Jangan. Nah, kamu terlalu teoritis banget nih, dirinci bagi-bagi fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi ini terlalu teoritis, terlalu bahkan banyak sekali tuh kamu P berapa itu. Ya. Jadi di pendahuluan itu kamu menceritakan keadaan semua, keadaannya dulu. Ya, dari judul. Jadi kamu menerangkan judul. Jadi menjelaskan satu keadaan berdasarkan judul. Contoh, coba lihat judul kamu tadi kan pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat sekitar Taman Kota Kalijodo. Oke. Kamu jelaskan yang pertama ruang terbuka hijau yang di Taman Kota Kalijodonya dulu. Ya. Gini, pertama kamu jelaskan secara umum ya, tapi jangan lama-lama, jangan panjang-panjang ya. Jelaskan secara umum bahwa ruang terbuka hijau itu apa, ya. Ruang terbuka hijau ada apa? Kemudian seberapa pentingnya sih ruang terbuka hijau terhadap kota, gitu ya. Kemudian ceritakan lagi Taman Kota Kalijodo itu di mana dan ada apa aja di sana, ya. Dan ada apa aja aktivitas di sana, gitu ya. Jadi gambarkan dulu apa kondisi lokasi penelitiannya di pendahuluan itu, ya. Aktivitas masyarakat Taman Kota Kalijodo, apa sih aktivitas di sana, ada nggak kamu buat? Oh, itu belum Pak. Belum. Nah, itu yang penting ya. Jadi aktivitasnya jelaskan dulu bahwa di sana ada orang berolahraga kah, ada pedagang kaki lima kah, ada apa di situ. Nah, baru tapi sebenarnya ini tidak ini ya. Judul kalian ini pengaruh ruang terbuka hijau. Ini variabelnya sama ini sebenarnya. Bahwa Taman Kalijodo itu kan ruang terbuka hijau. Ya kan? Iya, Pak. Ya, jadi tidak ada yang saling mempengaruhi karena satu objeknya sama. Seharusnya kalau pakai kata pengaruh, contohnya gini ya. Pengaruh ruang terbuka hijau. Ini kayak judul tesis saya S2 dulu. Pakai kata pengaruh itu biasanya kuantitatif, tapi nggak apa-apa, bisa kalian buat kualitatif, nggak apa-apa. Karena kalau kuantitatif itu kan itu pakai statistik ya, agak repot. Kalau kuantitatif, sebenarnya repot nggak repot ya, dua-dua penelitian ini sebenarnya repot ya. Tapi untuk kalian kalau kuantitatif agak lama ya, buat statistik, nyiapin angket dan segala macam agak lama. Jadi bisa sih dikualitatifkan. Oke. Kalau dulu tesis saya itu pengaruh ruang terbuka publik terhadap kualitas visual. Nah, itu. Jadi dengan adanya ruang terbuka publik ini bagaimana sih kualitas visual di
Kemarin saya di Jalan Kalibaru, Jakarta Kota, di Jalan Kali Besar, Kota Tua itu, ya di Jalan Kali Besar, Jakarta. Itu Kota Tua di dekat Taman Fathahillah di sebelah baratnya. Jadi Taman Fathahillah di sisi barat tuh Jalan Kali Besar. Nah itu lokasi TCC. Jadi pengaruh ruang terbuka publik terhadap kualitas visual Jalan Kali Besar Jakarta. Kan beda kan? Satu pengaruh ruang terbuka publik, satu kualitas visual. Bagaimana sih ruang terbuka publik ini mempengaruhi kualitas visual gitu. Nah, kalau kalian bagaimana sih pengaruh ruang terbuka hijau terhadap Taman Kota Kalijodo? Ya, Taman Kalijodo itu kan ruang terbuka hijau. Gitu. Kalau terhadap aktivitas masyarakat itu nggak bisa, Pak? Kalau terhadap aktivitas masyarakatnya gitu, oh nggak bisa iya, dibandingin, Pak. terhadap masyarakat ya. Oke. Terbuka hijau. Sebentar. Berarti bukan gini judulnya ya. Gimana, Pak? Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat. Di Taman Kalijodo. Namanya Taman Kota ya? Iya, Pak. Oke, benar. Oke, iya. Iya, baru ingat saya. Oke, maaf. Ya, pengaruh ruang terbuka hijau terhadap sebentar. Aktivitas masyarakat. Bentar ya. Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat. Nah, pada Taman Kota Kalijodo ya, jangan sekitar. Oh, ini maksudnya aktivitas masyarakat sekitar. Iya. Enggak sih, Pak, maksudnya di taman kotanya sih, Pak, di Taman Kalijodonya maksudnya. Kan aktivitas di Taman Kalijodonya kan? Iya. Nah, iya. Karena kalau terhadap aktivitas masyarakat sekitar agak susah menangkap variabel saling mempengaruhinya. Ya, jadi aktivitas masyarakat di Taman Kota Kalijodo Jakarta gitu aja. Di Taman Kota Kalijodo Jakarta. Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat di Taman Kalijodo Jakarta. Udah. Ya. Berarti dengan ruang terbuka hijau ini bagaimana aktivitas masyarakatnya? Oke. Nah, nanti berarti nanti kalian jabarin lagi ruang terbuka hijau itu terdapat apa aja. Misalnya ada kolam ikan, ada jogging track, ya, ada area hijaunya, dia pasti ada area hijaunya ya. Jadi ada area hijaunya, area hijau itu maksudnya tanaman, ada jogging track, ada kolamnya kah misalnya. Jadi diidentifikasi dulu di ruang terbuka hijau Taman Kalijodo itu apa aja. Kayak kemarin siapa sih kelompok kalian ya yang ada hewan-hewannya ya? Bukan, Pak. Siapa? Yang pasar hewan ya? Bukan. Itu bukan. Di tamannya ada kandang kelinci atau apa, orang bisa lihat-lihat, itu bukan kalian ya? Bukan, Pak, bukan kelompok kita. Atau mungkin di kelas B, saya lupa. Ya, gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti di taman itu ada itu tadi ada kelinci ya, semacam mini zoo gitu ya. Nah, itu diidentifikasi dulu. Nah, dari masing ya. Jadi misalnya ada 5 nih di ruang terbuka hijau kalian Taman Kalijodo itu ada 5 item ya, bagian-bagian dari ruang terbuka hijaunya, bagian-bagian ruang dari Taman Kalijodonya. Nah, kemudian di aktivitas yang terdapat di dalamnya apa aja gitu. Nah, nanti masing-masing dari aktivitas ini, misalnya berlari, ya, jogging, kulineran, ya, pusat jajanan misalnya, kemudian
atau sekedar duduk-duduk gitu. Nah, masing-masing ini dihubungin. Yang lari ini akibat apa dia? Ya pasti jogging track, ya kan? Yang kulineran ini akibat adanya apa dari ruang terbuka hijau? Paham ya maksud saya ya? Paham, Pak. Ya. Jadi misalnya ruang terbuka hijau ada 5 variabel, aktivitas masyarakat misalnya ada 3, nah nanti 5 dan 3 ini dihubungin. Oh iya, paham, Pak. Bisa jadi yang aktivitas yang satu bisa dari dua variabel ruang terbuka hijau, bisa hanya satu aja. Ya. Nah, nanti dari situ di kesimpulannya kalian cari, oh ternyata yang paling banyak membangkitkan aktivitas misalnya karena adanya jogging track misalnya, karena di situ banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan adanya jogging track. Ya mungkin orang duduk-duduk selain jogging kan jalan-jalan ngobrol sama anak-anaknya, atau ada orang tua yang membawa sepeda, ya sepeda anaknya untuk belajar sepeda di situ di jogging tracknya. Oke, Pak. Ya, jadi di pendahuluan itu kalian jelaskan dulu kondisi Taman Kalijodo, Taman Kota Kalijodonya, apa aja yang ada di situ. Kadang-kadang kan kalau nggak salah yang Taman Kalijodo itu yang ada ini ya, skateboard ya, inline skate. Iya. Nah, itu iya. Nah, itu ya. Nah, kemudian aktivitasnya apa aja yang di sana. Itu di pendahuluan. Jadi tapi nggak usah dicari dulu apa hubungannya. Yang penting kalian mengidentifikasi dulu di pendahuluan. Oke, Pak. Ya. Nanti di akhir pendahuluan buatlah pertanyaan. Bagaimana sih sebenarnya beberapa sarana dan prasarana yang ada di Taman Kalijodo ini mempengaruhi aktivitas masyarakat yang berada di taman tersebut. Itu satu pertanyaan penelitiannya. Nanti yang kedua bisa kalian cari sendiri. Oke, Pak. Kalau bisa minimal 2 pertanyaan penelitian ya, karena kalau 1 sedikit sekali. Ya. Oke, Pak. Ya. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Berarti nanti di pembahasannya itu variabel yang dipakai itu berdasarkan kondisi di lingkungan sekitar Taman Kalijodo dong, bukan dari teori yang mau kita pakai gitu, Pak? Bisa disangkut pautkan, bisa. Contohnya gini, ruang terbuka hijau menurut Rustam Hakim itu kan ada 2 ya, 2 fungsi. Satu fungsi sosial, kedua fungsi ekologi. Ya. Nah, nanti dari segi fungsi sosial, kalau kalian mau pakai teori itu ya, Rustam Hakim itu salah satu bapak landscape Indonesia, karena bukunya banyak dipakai. Saya judulnya lupa, tapi Rustam Hakim dosen Universitas Trisakti itu bahwa fungsi teorinya juga ada di saya lupa. Kalau di luar negeri ada juga. Jadi bahwa ruang terbuka hijau itu ada 2 fungsinya. Satu itu tadi ya, sosial ya, untuk orang berkomunikasi, bertemu dan segala macam, nanti bisa kalian baca. Yang kedua ekologi. Nah, itu kan teori Rustam. Nah, kalian identifikasi fungsi sosial yang ada di ya Allah nak. Jadi fungsi sosial yang ada di Taman Kalijodo itu apa aja? Diidentifikasi lagi. Fungsi ekologi yang di Taman Kalijodo ini apa aja? Nah, baru nanti ditabrakan atau dihubungkan dengan aktivitas gitu. Bahwa nah itu jadi sebenarnya jadi bahasanya menarik. Oh ternyata dari segi sosial lebih banyak menyedot aktivitas di Taman Kalijodo, atau jangan-jangan dari segi ekologi gitu. Ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Kalau segi ekologi kan berarti identifikasinya ya berarti area hijau ya. Di situ ada kolam atau danau kecil buatan ya. Mungkin di situ ada mini zoo. Oke, itu yang ekologi. Kalau yang sosial mungkin di situ ada ayunan ya. Ada ayunan atau taman olahraga interaktif. Kan kadang-kadang ada yang untuk alat-alat gym yang sederhana lah ya, yang dari besi-besi itu gitu. Itu kan ada. Nah, itu kan fungsi sosial itu. Ya. Nah, itu di data mana?
yang sosial mana, yang ekologi mana. Nah, nanti dihubungkan dengan aktivitas yang ada di sana apa aja. Gitu. Jadi bisa pakai ya bahas seharusnya pakai teori lebih bagus, harus pakai teori ya bahwa ruang terbuka hijau itu apa aja sih. Jadi kalian bisa membahasnya dari fungsi, dari bentuk. Karena kalau dari bentuk ruang terbuka hijau itu ada dua, satu linear, satu square. Tuh. Kedua, mau dari mana kalian bahas? Mau dari segi fungsi, mau dari segi bentuk, serah. Atau mau dari mana, tergantung kalian dapat teori siapa. Memang harus dari teori, semua berangkat dari teori. Itu tapi di bab analisis pembahasan. Tapi kalau di bab pendahuluan, kalian hanya menceritakan apa yang nampak gitu. Ya. Oke, Pak. Tapi kalau misalnya kita mau menjelaskan pakai teorinya siapa, itu nanti di pendahuluan atau di hasil pembahasan, Pak? Hasil dan pembahasan. Oh, oke, Pak. Karena di bab pendahuluan tuh hampir tidak ada teori. Kalaupun ada teori, dia hanya kita merasa perlu menjelaskan gitu secara singkat. Kayak tadi saya bilang, mungkin orang tidak paham tentang, atau kalian menegaskan pasar itu apa sih ya, kalian jelaskan bahwa pasar menurut si X atau si Y, bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Udah gitu aja. Boleh, tapi tidak terlalu panjang. Kalau kayak kamu tadi kan ada 1, 2, 3, terlalu panjang. Itu dianalisa sebelum pembahasan. Pak. Berarti pendahuluan itu udah termasuk kajian teori dong, Pak, atau gimana, Pak? Gini ya, memang kalau di skripsi kan jelas ya, bab 1 tuh pendahuluan, bab 2 tuh kajian teori ya. Nah, kalau di artikel itu kajian, seperti saya bilang, bisa di pendahuluan, bisa di analisis pembahasan. Tapi kalaupun di pendahuluan, jangan terlalu panjang. Gitu. Jangan terlalu panjang. Secukupnya ya. Ya, untuk agar kalian yakin bahwa orang paham yang kalian maksud gitu. Tidak perlu detail. Tidak perlu detail. Nanti di analisis dan pembahasan yang perlu detail. Gitu. Kayak tadi kan teori Rustam Hakim bahwa pengaruh ruang terbuka hijau ruang terbuka hijau tuh berdasarkan fungsi ada 2. Nah, itu di analisis pembahasan. Tidak perlu di pendahuluan yang jelas. Gitu. Jadi kajian teori itu bisa di pendahuluan atau di analisis pembahasan. Cuma kalau di pendahuluan hanya sedikit. Ya. Dan itu sifatnya bukan kajian teori sih sebenarnya. Tapi mendefinisikan secara singkat dan dikuatkan dengan literasi ya tadi. Menurut Rustam Hakim misalnya, ruang terbuka hijau adalah ini. Udah 1 kalimat 2 kalimat aja gitu, cukupnya aja. Oke, Pak. Berarti nanti di pendahuluan juga ditulis tujuan, rumusan masalah, sama metode penelitian ya, Pak? Nah, metode penelitian di bab khusus sendiri. Kan setelah pendahuluan kan ada metode. Oh. Coba lihat. Nah, ini formatnya. Kemarin saya nggak nemu metode penelitian sih, Pak, di formatnya. Iya, kan kamu tanya metode tadi kan? Iya. Jadi di pendahuluan nggak ada metode. Oh. Kan di bab khusus mana coba metode? Mana? Terus. Kemarin pas saya download nggak ada itu subbabnya gitu, Pak. Mana ada coba. Tadi teman kamu ada metode sebelumnya. Coba. Isinya. Mana? Sudah pembahasan. Belum ketulis atau kehapus nih kayaknya, Pak. Kehapus kali. Iya, kayak kehapus. Coba yang lain, ada kan metode ya? Kayaknya salah saya. Tapi tadi yang lain nggak ada masalah. Bentar saya lihat ya. Bentar saya lihat. Pendidikan. Template tugas pengantar. Ini yang kemarin saya share nih, itu judul, pendahuluan,
Oh iya nggak ada ya. Benar-benar Iya, nggak. saya kemarin download nggak ada, Pak. Oh iya lupa saya. Ya metode sebelum hasil pembahasan metode. Tapi tadi kok ada yang dapat metode ya? Karena udah begini, udah tahu ya bentuknya ya. Iya, Pak. Iya. Hilang metodenya. Seharusnya sebelum hasil pembahasan itu metode. Oke, maaf. Ya, jadi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, baru penutup. Kesimpulan. Ya, kalau di skripsi penutup ya, kalau skripsi penutup. Tapi kalau di artikel kesimpulan. Ya, maaf ya, salah saya. Oke. Mungkin dari anggota kelompok saya, Carlitos dan Fawas mau bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Carlitos. Saya rasa cukup, Pak. Cukup. Satu lagi siapa temannya? Fawas, Pak. Awas, cukup. Ramadan. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih kelompok Putri. Silakan. Silakan, ada yang mau disambung? Siapa lagi kelompok lain? Makasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Ini kayaknya udah semua ya. Cahyo tadi udah, Carlitos udah, Firman, kelompok Rizky udah, Sri, Ramadan. Oke, udah selesai. Ya, jadi ada yang mau ditanya lagi sebelum saya tutup? Nggak ada ya. Jadi kesimpulannya atau saya rangkum aja bahwa itu tadi ya, di pendahuluan kalian hanya menceritakan, di pendahuluan itu dijelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan judul yang kalian buat. Ya, kalau tadi ruang terbuka hijau, judul ceritakan ruang dan sifatnya langsung ya, kasuistis. Ya, bukan teori. Itu. Kalau tadi Taman Kalijodo, ceritakan tentang Taman Kalijodonya. Ya, kalau tentang Pasar Senen, ceritakan aktivitas di Pasar Senennya, seperti itu. Ya, kemudian sebentar ya, nah, di akhir penelitian, di akhir pendahuluan dibuat pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu bisa dalam bentuk kalimat tanya atau bisa dalam bentuk kalimat berita biasa. Yang penting kalian ingin menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Karena nanti ini yang dipertanggungjawabkan dalam kesimpulannya, ya, dalam kesimpulannya. Gitu. Karena kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan penelitian tadi. Dah, itu aja. Kemudian nanti hari Kamis kalau sempat itu kita asistensi lagi. Kalau enggak ya saya mungkin hanya sempat ngasih kuliah. Tapi siap-siapin aja ya materinya. Atau kalau mau bertanya di luar jam kuliah silakan via WA, baik itu chatting atau kalian kirim file silakan. Ya. Cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas waktunya sore-sore sudah mau masuk ke ruang kuliah ini. Terima kasih kembali, sampai ketemu lagi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yep.